Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan menjelaskan ya tentang prediksi kelanjutan kisah Boruto to Blue Vortex. Yang kali ini fokusnya adalah tentang Kurama akan memberitahu bahwa Boruto adalah anak Naruto yang sesungguhnya. Sehingga Himawari akan sadar dan mau bergabung bersama Boruto melawan Jura. Kok bisa? Tahu dari mana Kurama? Hehe. Akan gue bahas lengkapnya ya, jadi daripada lama-lama langsung aja kita check it out. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya di akhir chapter 11 Boruto to Blue Vortex, Boruto berhasil menyelamatkan adiknya Himawari dari serangan fatal dan serangan terakhir Jura. Untung ya, Boruto punya Hiraishi no Jutsu. Kalau enggak, udah wassalam tuh Hima. Hehe. Dan tak lama setelahnya, Boruto pun pergi ke tempat lain di mana Sarada sudah menunggu untuk diselamatkan oleh Boruto dari serangan Hidari. Nah, di saat itulah setelah mereka pergi ke tempat yang aman, yang jauh dari pertempuran, agar bisa memberikan istirahat ya bagi dua orang yang sedang kesakitan itu. Dan setelah waktu berlalu, Hima pun akan terbangun dari pingsannya. Dan dilihatlah di sana ada sosok yang sebenarnya udah gak asing ya bagi dirinya. Walaupun kenyataannya adalah orang yang ada di depan matanya itu orang yang sudah dalam tanda kutip ya membunuh kedua orang tuanya, Naruto dan Hinata. Gitu kan ya pasti semua pikiran orang-orang ketika melihat Boruto. Jelas ya, Himawari pasti juga akan bergetar sekaligus agak takut ketika bangun-bangun habis dihajar oleh Jura. Langsung ada musuh lain lagi. Ya kan ya? Hehe. Langsung aja dia berniat mengeluarkan kembali cakra Kurama yang ada pada dirinya untuk menjaga dirinya melawan Boruto ini. Dan ketika saat itulah Kurama tidak memberikan cakranya kepada Hima. Hima bingung. Lah, kok kenapa? Tadi lawan Jura bisa langsung dapat kekuatan cakra Kurama. Sekarang kan ada musuh lain lagi. Tapi kok nggak keluar-keluar cakranya? Disitulah Kurama akan bicara. Ngapain sih Hima ini? Dia kan kakakmu yang tadi juga barusan nyelamatin hidupmu. Nah, seketika dengar itu, Hima pun jadi bingung. Lah kok bisa sih? Dia itu kan Boruto, anak angkat Naruto yang tiba-tiba masuk ke keluarganya. Dan lalu malah berbalik mengkhianati Naruto itu sendiri. Kok bisa-bisanya dia nyelamatin aku? Apa jangan-jangan aku diselamatin biar ntar aku akan dibunuh olehnya sama seperti dia membunuh orang tuaku? Gitu pikirnya. Sampai akhirnya Kurama yang ada pada Himawari pun bingung dan jelasin ya kalau sungguh aneh banget pikiran Hima itu. Padahal Boruto itu adalah kakak kandung Himawari, bukan Kawaki. Ya kan? Nah, mungkin teman-teman di sini pada bingung ya kenapa Kurama bisa tahu yang sebenarnya ini, tidak seperti orang yang lain. Ya karena efek dari omnipotence yang terjadi di seluruh dunia waktu itu tidak berefek kepada Kurama. Kenapa? Ya karena waktu itu terjadi Kurama kan mati. Naruto udah menggunakan mode Barionnya dan Kurama juga udah ngucapin selamat tinggal. Yang artinya Kurama tidak merasakan efek dari omnipotence Eida karena dirinya sendiri nggak ada waktu itu. Iya kan teman-teman? Coba kalau Kurama waktu itu masih hidup, gue jamin dia juga bakal ketuker pikirannya sama kayak orang lainnya. Tapi nyatanya kan ketika dia hidup dulu, dia tahu kalau Naruto itu punya dua anak, Boruto dan Himawari. Lalu ketika dia mati, ketika dia udah nggak ada, ketika rohnya udah nggak ada di dunia ini, terjadilah omnipotence yang menukar semua pikiran bahwa
Boruto itu Kawaki dan sebaliknya. Sehingga ketika dia balik hidup lagi, jelas ya, dia itu kan masih ingat apa yang terjadi pada dirinya sebelum dia mati, seperti kata-katanya ini. Jadi tentu dia juga bakal ingat silsilah keluarga Naruto Uzumaki yang sebenarnya. Bener kan? Mungkin inilah ya alasan kenapa Kurama dibuat mati oleh Kishimoto Sensei. Dia akan menjadi kunci untuk menguak dan menjelaskan kebenaran tentang tukarnya nasib antara Boruto dan Kawaki ini. Sehingga di sini perannya adalah menjelaskan kebenaran ini pada Himawari, yang mana menurut gue dia akan percaya ya apa yang diucapkan oleh Kurama. Apalagi inget ya, sekarang pikiran Kurama dan Himawari udah jadi satu kesatuan. Apa yang diingat Kurama pasti juga akan masuk ke dalam ingatan Himawari juga kan ya. Sehingga seketika dia langsung akan menangis dan memeluk Boruto, kakak kesayangannya yang selama ini ia rindukan. Oh iya, di chapter kedua Boruto to Blue Vortex kan kita tahu ya, sejatinya menurut Hima dia nggak terlalu percaya bahwa Boruto akan melakukan kejahatan. Pasti ada sesuatu di baliknya. Dan ternyata benar ya, Boruto tidak melakukan hal sekejam itu kepada Naruto. Sehingga dia akan bangga dan senang karena dulu sempat ragu Boruto adalah pelakunya. Tapi tetap aja ya, bayangin aja seluruh desa bilang Boruto itu jahat. Ya lama-kelamaan dia juga terpengaruh kan ya. Makanya di awal-awal tadi dia sempat pengen keluarin cakra Kurama buat menjaga dirinya, buat jaga-jaga aja, waspada gitu. Yang mana untung langsung di stop oleh Kurama ya, karena Kurama tahu Boruto sama sekali nggak akan mungkin membahayakan nyawa Himawari. Bener kan? Ya nggak? Dan setelah Hima pun sembuh dari lukanya ini, mereka akan kembali lagi ya ke pertempuran untuk mengusir Jura dan Hidari dari desa Konoha. Yang mana di lain sisi Kawaki akan kaget, kenapa Hima bisa-bisanya bertarung bersama dengan tanda kutip pembunuh orang tuanya sendiri. Kawaki akan terus berteriak dan mengingatkan Hima ya tentang bahayanya Boruto itu. Namun sayangnya itu nggak berguna lagi. Himawari yang kini pikirannya udah bersatu dengan Kurama nggak akan percaya lagi kebohongan Kawaki itu. Dan berjanji akan menghukum Kawaki setelah Hima dan Boruto bersama-sama mengusir para Shinju ini. Dan kita akan segera menyaksikan ya combo maut dari kekuatan hebat cakra Kurama yang kini dimiliki Himawari bersama dengan kecepatan dan teknik pedang hebat Boruto. Yang jelas ya mengingatkan kita tentang seperti gaya bertarungnya Naruto dan Sasuke dulu. Ya kan? Hehehe. Yang pastinya combo dari mereka ini cukup ya untuk mengalahkan Jura, karena sekarang mereka ada temannya. Kalau tadi kan Hima hanya sendiri melawan Jura, pasti kalah. Kalau sekarang ada Boruto yang juga sangat kuat, pasti kekuatan antara kakak beradik ini akan memaksa mundur Jura dari desa. Kalau buat mati sih kurasa belum ya. Hehe. Paling nggak bikin Jura kapok dan nggak akan pernah ke Konoha lagi. Ya nggak? Setuju nggak teman-teman? Jadi bagaimana pendapat kalian tentang prediksi kisah ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi jangan lupa stay tune ya. Terima kasih udah nonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.